Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di zaman sekarang rasanya hampir semua orang tidak bisa lepas dari video pendek seperti TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short. Bahkan kadang saat kita sedang belajar atau mengerjakan tugas, kita tetap membuka sosial hanya untuk sebentar. Tapi kenyataannya sebentar itu sering berubah jadi lama tanpa kita sadari. Karena itu pada kesempatan ini, kali ini saya ingin membahas tentang dampak konsumsi video pendek berlebihan atau yang sering disebut brain rot terhadap fokus dan produktivitas mahasiswa. Teman-teman, video pendek memang menarik karena tidak membosankan sebab durasinya yang singkat. Jadi tidak heran kalau banyak orang merasa sulit berhenti untuk scrolling. Namun kebiasaan ini ternyata bisa memberikan dampak negatif jika dilakukan terlalu sering. Jadi, berdasarkan penelitian dari National Library of Medicine, kecanduan video pendek dapat meningkatkan kebiasaan menunda tugas pada mahasiswa. Selain itu, terlalu sering melihat konten singkat juga dapat menurunkan kemampuan fokus dan kontrol perhatian. Akibatnya, kita jadi lebih mudah terdistraksi dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Brain rot sebenarnya bukan hanya tentang terlalu lama bermain media sosial. Masalah utamanya adalah bagaimana konten yang terlalu cepat dan terus berubah membuat otak kita tuh terbiasa menerima hiburan instan gitu. Akibatnya kita jadi lebih cepat bosan ketika harus membaca materi yang panjang, mendengarkan penjelasan kuliah, atau mengerjakan tugas yang membutuhkan waktu fokus yang lebih lama. Bahkan banyak orang yang merasa harus membuka sosial media ketika sedang bosan sedikit saja, saat suasana sepi, menunggu sesuatu, atau bahkan saat sedang makan gitu. Rasanya tangan tuh langsung refleks membuka TikTok atau Reels. Kebiasaan seperti ini lama-lama membuat kita sulit menikmati aktivitas tanpa distraksi digital. Selain itu, tanpa sadar video pendek juga sering membuat manajemen waktu kita menjadi berantakan. Waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar, istirahat, atau melakukan hal produktif malah habis hanya untuk scrolling. Karena durasi videonya yang singkat, kita merasa tidak menghabiskan waktu yang panjang kan. Padahal kalau dikumpulkan tuh bisa berjam-jam dalam satu hari. Selain itu, ada penelitian juga dari Universitas Negeri Surabaya yang menjelaskan bahwa kecanduan video pendek berhubungan dengan kebiasaan tidur terlalu malam. Jadi banyak orang akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling sebelum tidur yang membuat waktu istirahat tuh berkurang dan tubuh tuh jadi mudah lelah dan jadi kebiasaan malah jadi susah tidur gitu. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa konsumsi video pendek berlebihan dapat membuat seseorang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar dan terlalu fokus pada dunia digital gitu. Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus, jelas akan mempengaruhi produktivitas dan kehidupan bersosial kita gitu. Saya memilih topik ini karena saya rasa masalah ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Bahkan saya sendiri juga pernah merasakan sulit fokus belajar karena terlalu lama scrolling media sosial. Dari situ saya sadar bahwa ini tuh ada yang salah gitu. Ternyata kebiasaan kecil seperti ini tuh mengganggu kegiatan sehari-hari gitu. Jadi teman-teman, saya tidak ingin mengatakan bahwa media sosial itu sepenuhnya buruk gitu. Tetap banyak juga manfaatnya yang kita dapatkan seperti hiburan, informasi baru, media kreatif. Tetapi jelas yang perlu di-highlight adalah kita tetap menggunakannya dengan tidak berlebihan. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana bisa menggunakan media sosial dengan seimbang. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi hiburan malah membuat kita kehilangan fokus, waktu, dan produktivitas. Kita tetap bisa menikmati konten yang kita suka, tetapi jelas harus tahu batasan. Jadi, teman-teman, mulai dari sekarang, cobalah kita membatasi waktu bermain media sosial, mengurangi scrolling sebelum tidur, lebih fokus pada kegiatan yang lebih bermanfaat, jelas untuk diri kita sendiri gitu. Karena pada akhirnya, waktu yang kita habiskan setiap hari akan menentukan kebiasaan dan masa depan kita juga. Gitu. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.